Hai, kali ini kami telah mewawancarai Pak Erwan Halil selaku Direktur Program Penelitian LP3S dan Pak Insan Narahap selaku salah satu dosen kebijakan publik di Universitas Bakri untuk menganalisis tentang bagaimana kontribusi LP3S dalam proses demokratisasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Berdiri sebagai sebuah lembaga riset, lembaga penelitian, begitu, yang ilmiah, metodologis. Mereka itu banyak memberikan kontribusi dalam pemikiran-pemikiran terhadap demokrasi di Indonesia ya. Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3S merupakan salah satu NGO di Indonesia yang bergerak di bidang riset, pemberdayaan, pendidikan politik, ekonomi dan sosial, juga penerbitan. Didirikan pada 19 Agustus 1971, LP3S pada awalnya menjadi wadah untuk menampung suara-suara aktivis yang pada masa itu di pemerintahan mereka tidak bisa bersuara dengan kritis. LP3S juga berupaya untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran yang baik dari para aktivis tersebut. LP3S kerap membangun kemitraan dengan berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau konstitusi. LP3S juga bermitra dengan sektor swasta. Salah satu adalah peran LP3S yang berdiri sebagai lembaga riset yang menjadi wilayah independensi LP3S. Dan menurut Pak Erwan, tantangan besar bagi NGO adalah bagaimana mereka bisa terus berkeberlanjutan atau menjaga sustainability-nya. Dengan jejaring dimiliki LP3S, lembaga ini tidak mengalami kesulitan ketika melakukan riset dengan skala nasional maupun provinsi. LP3S juga memiliki prosedur yang ketat untuk menjaga netralitas dan kualitas riset tersebut agar tetap menjaga kredibilitasnya. Pak Erwan menilai bahwa ada masalah dari kredibilitas sumber informasi yang beredar di sosial media, dan LP3S bagian dari civil society bertugas untuk memberikan penyadaran kepada publik di era modern ini. Di era modern ini, kesadaran tersebut cenderung berkurang karena masih banyak masyarakat yang menyebabkan polarisasi dalam masyarakat itu sendiri akibat informasi yang beredar di media sosial. Pada awalnya, LP3S mendapatkan pendanaan dari lembaga internasional. Namun, untuk menjaga sustainability, LP3S mulai mencari pendanaan sendiri dengan cara menerbitkan buku konvensional dan e-book yang dijual, kemudian menjadi salah satu sumber pendanaan dari lembaga ini. Selain itu, LP3S juga menjual jasa sebagai lembaga penelitian. Pada awalnya, LP3S melakukan proses pengumpulan data indeks demokrasi sebelum kemudian dilakukan oleh lembaga lain. Selain itu, LP3S lah juga yang pertama kali melakukan quick count pada pemilu guna meminimalisir potensi kecurangan yang ada di desa, kecamatan, dan kabupaten. LP3S juga kerap melakukan riset audit tentang pemilih dan melakukan berbagai kajian, webinar yang dianggap sebagai kontribusi terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Saat pertama kali melakukan quick count, akreditasi dari LP3S sempat terancam untuk dicabut. Namun, menurut Pak Erwan, kebenaran adalah kebenaran. Mau kita sampaikan hari ini atau besok tetap menjadi kebenaran. LP3S cukup percaya diri mengenai hasil-hasil riset penelitian mereka, karena basis dari LP3S ini adalah penelitian yang dilakukan dengan sangat baik. Kebenaran itu ya kebenaran. Mau kita sampaikan hari ini atau besok ya jadi kebenaran. Beberapa hasil kerja nyata LP3S selama 10 tahun terakhir yang paling berdampak di dalam masyarakat adalah kerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta terkait dengan evaluasi dampak pemberlakuan ganjil genap di Jakarta yang menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, dalam bentuk buku yang diterbitkan seperti buku pemikiran 100 tokoh dalam ilmu sosial dan ekonomi politik, dan lain sebagainya. Selain itu, LP3S juga melakukan berbagai kajian mengenai tata kelola pemerintah pada masa pandemi. Sejak 10 tahun yang lalu, LP3S sudah menerbitkan buku tentang inklusivitas pembangunan dengan concern seperti kesetaraan gender dan juga social inclusion. LP3S juga menaruh perhatian terhadap isu-isu yang tidak terlalu booming di media sosial seperti kebutuhan terhadap air bersih. LP3S juga berupaya turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu tersebut yang juga harus diikuti dan didengar suaranya. Menurut Pak Insan, LP3S telah memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran dan program-program dalam meningkatkan kehidupan demokrasi di Indonesia.
LP3S telah melakukan banyak riset dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan mengedukasi masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi sehingga dapat berkontribusi terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. LP3S diisi oleh orang berkompeten, dan dalam penelitian yang selama ini telah dilakukan itu merupakan sumbangsi yang sangat besar dan sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan Indonesia. Karena hasil dari kegiatan LP3S di berbagai media bisa menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan di Indonesia. Karena hasil-hasil dari kegiatan mereka, baik riset maupun hasil ataupun pemikiran-pemikiran di media sosial ataupun di media resmi yang artikel mereka yang dimuat ya, itu menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Kesimpulan LP3S. LP3S pastinya tidak sendirian untuk berkontribusi dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun, peran LP3S sebagai bagian dari masyarakat juga telah terbukti memberikan banyak kontribusi dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sejauh ini, LP3S telah berhasil mempertahankan independensinya dalam menjalani berbagai tugas dan kewajiban guna berkontribusi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.